Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Edi Guno, pendiri Pasder Pasukan Tunggal Herder yang berlogokan anjing herder. Bet kami Presiden Prabowo berkuda menanjak gunung. Tujuan kami untuk mendirikan pasukan tunggal herder untuk melatih anak bangsa, ya, untuk melatih anak bangsa di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena kami turut mengantisipasi apabila nanti ada musuh bangsa dan negara yang datang dari arah utara. Anak-anak yang kita latih ini nanti dewasa sudah berani menghadapi musuh bangsa dan negara yang datang dari arah utara, membantu TNI di seluruh dunia. Itu nanti setelah mereka dewasa, ya. Program kami yang pertama itu, ya, program kami yang pertama melatih perang tentara anak. Yang kedua, memodernkan SIM, surat izin mengemudi, di seluruh Indonesia, ya. Yang ketiga, kami mengumpulkan para pemulung. Ya, mengumpulkan para pemulung kita coba mulai di Jabodetabek. Artinya para pemulung itu nanti tugasnya mengambil apa saja. Masyarakat menengah ke atas yang ingin membuang apa saja, rongsokan apa saja, panci rombeng umpamanya, pakaian rombeng yang layak pakai, tinggal klik, ya, tinggal klik pelung. Artinya pemulung. Tinggal klik, tidak usah repot-repot. Itulah tujuan kami. Apa? Bikin aplikasi antara SIM dan pemulung. Kami pribadi tidak mengharapkan hasil sedikit pun. Semua hasilnya untuk bangsa dan negara. Saya sejak Presiden SBY Jokowi, sekarang terakhir Presiden Prabowo yang saya cintai, sudah menghabiskan dana 350 juta untuk membeli mobil patroli, motor patroli, senjata laras pendek, senjata genggam, pistol. Nah, sekarang ditambah, saya mempunyai senjata, jumlahnya 40 senjata untuk anak-anak yang kita latih, semuanya gratis. Pakaian doreng, seragam termasuk kabaret, ya, kurang lebih ada 100 setel, semuanya saya berikan gratis. Program saya ini saya tidak mengharapkan sedikit pun uang dari negara. Justru apabila ini dikabulkan, disetujui oleh negara, saya yakin bisa mendapatkan masukan untuk negara miliaran rupiah, terutama yang dari SIM, dari pemulung. Itu hasilnya miliaran rupiah. Tentu jika mendengarkan pembicaraan saya di sini agak rumit, tentunya kepada pemerintah yang terkait, ya, harus memanggil saya seperti apa sih kronologisnya untuk memodernkan SIM dan untuk membuat aplikasi pemulung. Tentu saya harus dipanggil, akan saya jabarkan. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Yang saya heran, sejak Presiden menjabat 5 hari, program ini sudah saya kirim ke Istana Negara. Sampai 3 kali. Yang terakhir bulan kemarin, bulan 6, sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya curiga kepada Menseknek, percuriga pula kepada Humas Istana Negara. Saya curiga kedua itu, curiga berat. Ini herder tidak mau dicurigai, maunya mencurigai. Saya curiga berat, ya, terhadap dua instansi itu. Saya yakin surat saya, program saya yang menguntungkan bangsa dan negara, dan saya tidak mengharapkan
uang sedikit pun tidak disampaikan oleh presiden. Yakin tidak disampaikan oleh presiden. Apabila disampaikan oleh presiden, tidak mungkin presiden tidak mengarahkan. Tujuan saya hanya supaya minta diarahkan. Supaya minta diarahkan. Kalau program ini benar diarahkan, berarti disampaikan kepada yang berkaitan, yang ahli-ahli teknologi, ya. Kecuali program saya ini ternyata tidak bisa atau nol, ya saya balik kanan. Nggak apa-apa, saya udah terlanjur rugi 350 juta. Nggak apa-apa. Rumah saya jualin semua buat modal. Tidak apa-apa. Ikhlas. Itulah jiwa juang seperti itu. Jiwa juang seperti itu, apalagi sekarang sudah tua bangka. Untuk apa harta? Untuk apa harta? Sebentar lagi kita semua pada mati. Untuk apa harta? Saya tidak memikirkan. Kalau memang berhasil membuat aplikasi pun bukan atas nama saya, bukan atas nama siapa-siapa, atas nama negara. Aplikasi SIM atas nama negara, aplikasi pemulung atas nama negara. Semuanya atas nama negara dan tidak perlu bantuan negara sedikit pun. Hanya perlu ditanggapi. Perlu ditanggapi dan diarahkan, hanya itu saja. Kita masyarakat bodoh, masyarakat jelata yang tidak tahu aturan negara. Hanya punya gagasan yang seperti ini, hanya minta diarahkan, minta diarahkan, minta diarahkan dan ditanggapi, ya. Termasuk melatih perang tentara anak, ya. Termasuk melatih perang tentara anak. Saya ikhlas tidak diganti, ya. Memang itu kalau jiwa juang kayak gitu, jiwa perang. Jiwa perang seperti itu memang, ya, seperti itu. Makanya saya memilih pasukan, saya namai Header atau disebut pasukan anjing. Pasukan anjing. Header di sini Bapak Prabowo sebelah kanan, ya. Ini nomor 2. Ini nomor 2. Partai besar nomor 2 di sini. Coba semuanya ini atribut. Ada penjelasannya semua di sini. Saya jelaskan di sini semua. Namun jika aku baca di sini sampai pagi, nggak akan selesai. Tidak perlu. Maka saya mohon dengan hormat Bapak Presiden yang terhormat, program saya tolong ditanggapi. Ya, jika saya tidak dipanggil, tidak menghadap Bapak Presiden, nggak apa-apa. Arahkan Pak Presiden, arahkan kepada pembantu-pembantu Bapak yang ahli teknologi, yang ahli segalanya, dipanggil duduk bersama. Seperti apa sih programnya orang bodoh? Seperti apa sih programnya rakyat jelata? Itu tujuan saya. Jangan, saya sudah hampir 2 tahun loh program ini saya berikan kepada Pak Presiden, tidak ada jawaban. Itu tadi kembali ke yang pertama, saya curiga kepada Menseknek dan Humas Istana Negara. Saya curiga anjing herder ini tidak mau dicurigai, maunya mencurigai. Apa artinya kalau bukan pasukan anjing maunya dicurigai? Nggak mau saya dicurigai. Saya tidak mau dicurigai, maunya mencurigai seluruh pejabat. Saya maunya mencurigai. Jangan sekali-kali mencurigai saya. Anjing ini gigit. Itulah saya, jiwa juang saya. Mudah-mudahan kalau Bapak Presiden atau pemerintah meridhoi anak-anak ini latihan perang, yakin anak yang saya latih nanti akan seperti saya. Musuh dari utara bablas angine. Itu tujuan saya. Demikian Pak Presiden. Demikian besar harapan saya Pak Presiden untuk ditanggapi melalui yang terkait dengan program-program yang saya katakan tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan Pak Presiden semoga tergugah hatinya dengan adanya rakyat jelata yang sudah habis-habisan, yang sudah jadi kere. Mudah-mudahan ya, yang orang yang seperti saya, mudah-mudahan jangan didengarkan di sini,
tapi semua itu dibuktikan. Apakah benar orang ini ngoceh? Jangan-jangan orang gila. Panggil, buktikan, tanyakan kepada masyarakat, RT, kepada orang yang kenal saya. Benarkah kita mengorbankan segalanya? Kalau nggak benar, siap, ya, siap. Biar anak saya 3 siap dijadikan tumbal negara. TNI 3 anak saya di Kodam Brawijaya Jawa Timur 1, menjaga NKRI di Semarang, Yonkap 2, Kostrad di Sulawesi. Sama, 3-tiganya seperti kita, siap dijadikan tumbal nanti apabila perang. Tentara kan yang dibayarkan nyawanya. Keadaan aman enak, keadaan perang ya mati atau hidup. Itu. Maka dengan demikian saya akan menyanyikan lagu ciptaan pasukan Header, ciptaan pendiri pasukan Header, untuk kenang-kenangan kepada semua pihak. Ya. Negara tanpa tentara, seluruh rakyat bisa menderita. Itulah tentara, benteng negara kita yang kokoh selamanya. Negara tanpa tentara, presiden dan polisi tidak ada. Itulah tentara, pegang peranan utama di negara Indonesia. Negara tanpa tentara, bagikan hutan belantara. Itulah tentara, penjaga alam raya Indonesia. Negara tanpa tentara, orang-orang kaya juga menderita. Itulah tentara, pelindung bangsa dan negara Indonesia. Negara tanpa tentara, rakyat miskin, artis-artis juga sengsara. Itulah tentara, mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa. Kita junjung tinggi-tinggi, kita sanjung sampai mati, tentara Indonesia. Kita junjung tinggi-tinggi, kita sanjung sampai mati, tentara Indonesia. Kita junjung tinggi-tinggi, kita sanjung sampai mati, tentara Indonesia. Semoga bermanfaat untuk adik-adik, anak-anak di seluruh Indonesia. Ayo bergabung, latihan menembak untuk menghadapi perang, ya, untuk menghadapi perang. Tidak luput Indonesia, negara makmur, gemah limpah roh jinawi, pasti banyak yang mengusik negara-negara lain, banyak yang menginginkan. Maka kita waspada, waspada, waspada. Musuh akan datang dari arah utara. Ayo adik-adik, bersama kita maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.